rencana pembelajaran status dan kontrak perkuliahan ya. Jadi selalu saya jelaskan di awal perkuliahan, karena harusnya sesi kemarin kita melaksanakan sikon. Ya, dari Ibu, maaf, suara ibu hilang-hilang. Cuma kecil banget. Nggak, nggak kedengaran ibu. Masih nggak kedengaran, Bu. Masih nggak kedengaran. Nggak tahu kalau yang lain, cuman kalau di saya suara ibu hilang-hilang. Iya, Bu, di saya juga nggak ada suaranya. ada. Oke, coba tes-tes. Ada suaranya? Ah, sudah ada, Ibu. Ada, Ada, Bu. Bu. Ada. Ada. Udah ada. Sudah Sudah ada, ada, Bu. Bu. Oke. Aman ya berarti ya? Oke, aman ya, rekan-rekan. Aman, Kita Ibu. lanjut. Oke, siap. Baik. Berarti saya ulang lagi dulu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, rekan-rekan, mohon maaf saya baru bisa melakukan ya sesi Vicon hari ini karena di sesi satu kemarin banyak sekali tugas ya. Jadi baru bisa melaksanakan sesi Vicon hari ini. Oke, untuk permulaan, jadi saya akan jelaskan dulu RPS dan kontrak perkuliahan. Oke, jadi rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Seperti yang mungkin rekan-rekan yang belum tahu bahwa untuk ini semester 7 ya, semester 7 kan manajemen investasi itu atau mata kuliah peminatan kan dibuka di sesi 7. Tapi karena kita apa namanya untuk di Unsia itu sesi 7 itu karena banyak yang mau ngambil tugas akhir ya. Khususnya di semester 7 sudah bisa mengambil tugas akhir agar tidak ada kekurangan SKS. Mungkin rekan-rekan di sini sudah mengambil tugas akhir semua ya. Mbak Delia sudah mengambil tugas akhir semester ini? Tugas akhirnya baru di semester 8, Bu. Soalnya masih ada Oh, hutang SKS. oh iya, udah berarti ada juga ya. Ada juga yang masih belum, tapi mungkin ada juga yang sudah mengambil. Jadi dibukanya diganjil ataupun digenap ya kalau yang semester 7. Nah, sekarang tahun ajaran semester ini kita masuk ke tahun ajaran 2005-2006. Seperti biasa, perkuliahan satu semester itu kan 16 sesi ya. Jadi rekan-rekan melakukan perkuliahan selama 16 sesi, tentunya di LMS ya atau Edlink ya. Nah, untuk memenuhi perkuliahan bukan hanya secara asinkron ya, kita juga melakukan yang namanya perkuliahan dengan sinkron atau tatap muka. Karena kita fully online, maka pelaksanaan perkuliahan tatap muka dilakukan dengan Vicon atau video conference melalui Zoom ataupun misalkan Zoom-nya tidak bisa ya pakai Google Meet gitu ya. Jadi Vicon ini dilaksanakan minimal 7 kali satu semester. Ini wajib tapi wajibnya dari sisi saya sebagai dosen karena kan saya yang memberikan fasilitas gitu ya untuk pembelajaran rekan-rekan. Jadi wajib Vicon dari sisi dosen 7 kali dalam satu semester, minimal 7 kali dalam satu semester. Nah, bagi mahasiswa itu nggak wajib ya, karena mayoritas mahasiswa di Unsia kan pekerja ya, rata-rata pekerja ya. Kemudian pelaksanaan Vicon itu kalau di saya ya jam-jam masih jam-jam kerja ya, karena kalau malam itu sudah sulit ya saya, apalagi bimbingan dipakai untuk bimbingan tugas akhir ya. Jadi di jam-jam kerja, jam-jam 1, jam 2 gitu ya. Mungkin saya melaksanakan Vicon nanti sampai jam 5 gitu ya untuk mata kuliah lain. Jadi gitu ya untuk Vicon.
Minimal 7 kali dari saya akan memberikan 7 kali. Nah, rekan-rekan nanti apa? Saya kembalikan ke rekan-rekan mau ikut Vicon atau tidak gitu ya. Ini kan eh, terlepas ya dari saya sebagai dosen ya kembali lagi ke mahasiswanya mau ikut Vicon atau tidak, merasa penting atau enggak nih mengikuti Vicon kan gitu. Nah, ini untuk permulaan ya menjelaskan tata cara atau pelaksanaan perkuliahan ya. Nah, untuk terkait dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Apa saja topik yang akan kita bahas selama 16 sesi? Kemudian apa sih yang ingin dicapai dari semua topik yang saya berikan nanti? Nah, ini semua terangkum ya atau tertulis di rencana pembelajaran semester atau RP. Jadi sesi satu dimulai dengan gambaran umum investasi. Ya, di sini ada sub CPMK-nya, rekan-rekan bisa baca ya. Kemudian setelah sesi satu gambaran umum investasi, kita masuk ke pengertian dan instrumen pasar modal. Jadi hari ini yang akan kita bahas ini dua ya, gambaran umum investasi dan pengertian serta apa saja sih instrumen di pasar modal. Itu yang akan kita bahas di Pikon hari ini. Kemudian analisis fundamental, analisis teknikal ini udah mulai hitung-hitungan ya rekan-rekan ya, karena kita investasi. Jadi nanti saya akan lebih arahkan ke apa namanya hitung-hitungan. Karena sebetulnya gini, kalau manajemen investasi ini kan mata kuliah peminatan. Jadi mata kuliah peminatan khususnya peminatan ke keuangan, ya. Jadi untuk rekan-rekan yang akan mengambil tugas akhir, khususnya peminatan keuangan, wajib mengambil ini, gitu. Manajemen investasi. Selain manajemen investasi kan ada dua lagi tuh mata kuliah peminatan. Yang satu apa? Riset keuangan digital, satu lagi apa? Manajemen keuangan internasional. Nah, jadi kalau yang ngambil ini sebetulnya yang memang peminatannya ke keuangan. Nanti materi-materi ini yang akan nanti rekan-rekan olah menjadi sebuah judul tugas akhir. Nah, saya mau tanya dulu nih. Yang ngambil manajemen investasi dari 701 sampai 703, apakah semuanya mengambil nanti tugas akhirnya manajemen keuangan peminatannya? Coba saya tanya satu-satu. Mbak Delia, nanti mau ngambil apa peminatannya? Tugas akhir. Kalau saya, kalau peminatan saya ambil SDM, Bu. Nah, kenapa ngambil manajemen investasi? Kemarin menuhin SKS, tapi karena juga tertarik sama manajemen investasi, jadi ambil deh manajemen investasi di apa Oke. ditolong dari peminatan keuangan satu. Iya, boleh, boleh. Boleh. Iya, Bu. Oke, coba yang lain. Mbak Marini, kenapa nih ambil manajemen Iya, Bu. investasi? Mm-mm. Nanti tugas akhir Oh, keuangan juga kah? kemungkinan iya, Bu, karena saya ngambil tugas akhirnya itu di semester depan. Oke, jadi ngambil manajemen keuangan ya, pas ya kalau mau ngambil manajemen investasi. Coba yang lain. Oh, ini ada yang di Zoom apa chat Mbak Dinsyah ya. Saya ambil manajemen keuangan untuk tugas akhir. Ya, jadi memang yang mau ngambil manajemen keuangan sebagai peminatan ya untuk tugas akhir perlu mengambil yang namanya manajemen investasi, kemudian riset keuangan digital. Itu kan nanti belajar tuh bagaimana cara olah data. Ada nggak yang ngambil riset keuangan digital? Diambil juga nggak di semester ini? Izin keluar, Bu. Ya, Makasih. boleh silakan Mas Jeffries. Nah, itu perlu ya, keuangan digital diambil juga, karena kan memang mempelajari bagaimana cara olah data. Jadi nanti kalau misalkan mau terkait dengan saham misalkan, data-data saham itu kan nanti mau diolah. Misalkan mau lihat pengaruh, bagaimana faktor, apa namanya, faktor-faktor terkait dengan analisis fundamental perusahaan. Jadi bagaimana ROA atau ROE atau ROI gitu. Kemudian apa namanya?
rasio-rasio misalkan profitabilitas, likuiditas mempengaruhi harga saham perusahaan. Itu kan perlu tuh dianalisis dengan menggunakan olah data ya, program olah data. Bisa pakai EViews, kemudian bisa pakai Stata, ataupun misalkan kalau cuma satu gitu, analisis fundamental terhadap kinerja perusahaan yang nggak perlu banyak-banyak nih ininya apa namanya perusahaannya sehingga datanya hanya data time series bisa pakai SPSS. Nah, perlu tuh mengambil ini manajemen investasi, riset digital. Oh, Mas Acep, saya berhubung mahasiswa konversi, jadi sudah di mapping, tapi ternyata semua mata kuliah yang diberikan ini menarik buat dipelajari. Oke. Nah, Mas Acep udah ngambil tugas akhir dong, semester ini. Ngambil nggak? Belum, Bu. Semester Nanti di depan ya, semester konversi? 8 ya, betul. Oh, oke. 2 semester ya, Mas Acep ya? Ya, 2 semester, Bu. Mudah-mudahan on target, Bu. Oke, harus 2 semester berarti memang harus dipersiapkan. Nah, mungkin nanti dapat insight dari sini. Ternyata pengen apa peminatannya, Mas Acep? Belum terbayang sih, Bu. Belum ya. Berarti Mas Karena Acep, emang baru mulai banget. oh, oke. Berarti yang di semester ini ambil selain investasi apa aja peminatannya? Ada eh, riset keuangan digital yang Mm-mm. internasional. Oh, Semester ini saya ada 6, Bu. Di mappingnya ada 6 mata kuliah. oh, oke. Tapi itu sudah 3 mata kuliah peminatan investasi keuangan Ya, ya. betul. Ya, siapa tahu ya dari sini dapat insight gitu buat tugas akhir. Ah, kayaknya pengen ini gitu ya. Siap, Bu. Oke, Terima kasih. baik. Nah, itu ya ada analisis fundamental, analisis teknikal. Kalau teknikal lebih ke ini ya, trading ya, trading saham gitu ya, analisis teknikalnya mau pakai apa gitu. Biasanya bisa digunakan dengan menggunakan analisis komparatif ya. Jadi antara menggunakan MACD, tak menggunakan RSI. Nah, ini bagaimana nih menjelaskan siapa, apakah ada perbedaan terkait apa namanya jual beli saham, harga jual atau harga beli saham. Kemudian pakai portofolio pendekatan Markowitz. Ini pokoknya semuanya intinya ini adalah terkait hitung-hitungan lah kalau investasi itu ya. Ini si APM di sesi 7, sesi 8 kita UTS. Mungkin di sesi ini pula nanti saya berikan tugas ya rekan-rekan ya. Nah, karena sudah mata kuliah di sesi semester 7, maka mungkin kita lebih ke paper ya. Saya nanti meminta rekan-rekan membuat paper ya, analisis keuangan ya. Seperti proposal mungkin ya. Tentunya proposalnya nanti rekan-rekan bisa gunakan untuk tugas akhir gitu ya. Harapan saya seperti itu. Nah, sesi 9 pasar modal yang efisien, penilaian saham, kemudian ini masih penilaian saham ya, 10 11 ini sama, penilaian saham juga. 12 penilaian obligasi, 13 eh, APT ya, terkait pembentukan harga arbitrase. Nah, 14 evaluasi kinerja portofolio. 15 ini berarti sesi free sebetulnya, bukan tugas ya. Tugas saya berikan di sesi-sesi awal ya, sesi 1. Di sesi 7. Nah, 15 saya beri mungkin hanya Vicon ya, video conference ya. Kita menjelaskan kisi-kisi yang nanti akan keluar di UAS gitu. Atau ya di sesi ini ya rekan-rekan akan mengumpulkan tugas. Tuh ya, 16 sesi. Sesi 16 UAS. Nah, bukunya yang saya gunakan punyanya Body Cane ya, saya pakai nih. Kemudian ini kebetulan Dokter Imade Atnyana ini adalah pembimbing saya ya. Saya udah pakai e-booknya, kemudian punyanya Herlianto. Dan nanti kita bahas terkait lebih ke bedah jurnal ya untuk mungkin pada saat VCon gitu ya. Saya akan berikan dulu nih jurnal nanti kita bahas pada saat VCon. Jadi jurnal-jurnal yang terkait dengan investasi kita bedah
Ini adalah referensi buku ataupun e-book. Nah, saya harap rekan-rekan nggak cuma dari PPT ya belajarnya, referensi bukunya juga harus punya. Atau misalkan di luar ini boleh nggak Bu? Boleh. Kalau ada buku-buku investasi, ya rekan-rekan mungkin bisa eh, browsing atau search ya di Google, cari e-book ya terkait investasi boleh. Ataupun misalkan lagi jalan-jalan ke toko buku, ke Gramedia gitu, ketemu buku investasi, ya beli aja gitu kalau memang menurut rekan ini menarik gitu ya. Ya boleh silakan. Cari yang di luar ini pun nggak apa-apa. Oke, nah ini CPMK ya, sesuai dengan materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas ya selama 1 semester. Nah, untuk aktivitas perkuliahan, seperti biasa ya di semua mata kuliah yang saya ampu. Jadi, agar rekan-rekan dapat lulus mata kuliah manajemen investasi, harus apa ya? Harus nih melaksanakan kegiatan ini semua. Baik di forum diskusi ataupun kuis, misalkan. Ya, rekan-rekan bisa gitu ya, mulai dengan membahas. Jadi kalau saya lihat kan sekarang ininya apa namanya biasanya hanya salam gitu ya. Tapi rekan-rekan kalau ada yang mau dibahas boleh gitu dari materi yang sudah saya share misalkan. Bahas ada yang kurang paham, lempar pertanyaan ke rekan-rekan yang lain, nanti rekan-rekan yang lain bisa bahas gitu ya. Itu ya kan gunanya forum diskusi. Ataupun misalkan saya memberikan kuis, rekan-rekan bisa lakukan mengerjakan kuisnya. Nah, kemudian tugas. Nah, ini saya membuat paper ya, analisis fundamental terhadap harga saham. Karena investasi, mindset untuk mata kuliah manajemen investasi. Sebetulnya kan investasi bisa di berbagai macam apa area gitu ya, atau bidang gitu, atau apa ya, bentuk ya. Bentuk investasi kan macam-macam. Mau di properti kah, mau di emas, mau di saham gitu ya. Apalagi tuh yang banyak kripto ya mau trading forex gitu kan banyak ya tapi kalau untuk ini apa namanya manajemen investasi atau mata kuliah ini kita fokusnya hanya satu saham gitu ya jadi papernya juga analisis fundamental terhadap harga saham. Nah untuk UAS mungkin bentuknya bisa assessment ya soal ya esai gitu ya rekan-rekan karena kan kita banyak hitung-hitungannya. Mungkin itu yang akan jadi saya keluarkan di UTS. Nah, UASnya karena kita sudah mengadop ya kurikulum berbasis output based education atau OBE ya. Jadi diminta untuk ada luarannya. Mungkin luarannya bisa jadi paper publikasi gitu ya kalau rekan-rekan bisa ataupun video presentasi cukup. Ya, nanti kita lihat bagaimana nih. Papernya boleh, nggak usah harus apa yang terakreditasi gitu ya, nggak apa-apa. Hanya di jurnal-jurnal nasional gitu ya. Tidak usah terindeks atau terakreditasi Sinta misalkan ya nggak apa-apa. Ya di jurnal-jurnal lokal nasional ya, itu nggak apa-apa, it's fine gitu ya. Karena dari situ kan rekan-rekan juga sudah belajar. Nah, kalau semua aktivitas ini dilakukan oleh rekan-rekan, maka saya yakin rekan-rekan ya insya Allah lulus mata kuliah manajemen investasi. Ya, kemudian untuk indikator penilaiannya, nah ini sama ya seperti mata kuliah lainnya. Ada tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan kehadiran 30%. Nah, terkait kehadiran nih rekan-rekan, saya ingin rekan-rekan bisa pahami ya terutama yang mungkin yang hanya 2 semester konversi. Perlu diketahui bahwa learning design proses dalam perkuliahan di Unsia itu dimulai dari hari apa, rekan-rekan? Hari, ada yang tahu? Perkuliahan dimulai hari apa? Selasa, Bu. Bukan, Mas Acep, dari hari Rabu. Kalau Selasa nanti kelamaan. Ya, dari hari Rabu sampai dengan hari Nah, ini sudah dijawab nih. Rabu sampai Minggu. Ya, betul ya. Dari hari Rabu sampai Minggu. Oke ya. Rabu sampai Minggu. Maka di hari Senin itu adalah waktu saya sebagai dosen pengampu itu menutup kelas.
ya. Biasanya saya kalau lagi rajin, nggak banyak kerjaan, ya jam 9 sudah saya tutup. Ya, jadi yang akses, rekan-rekan yang akses di ah, apa namanya di jam 10, jam 11 ketika presensi sudah saya tutup ya. Perkuliahan sudah saya tutup di sesi, misalkan sesi 1. Nah, rekan-rekan yang baru mengakses di jam 10 atau di jam 11 siang hari Senin ataupun di hari Selasa, kira-kira kehadiran rekan-rekan terikut nggak? Enggak. Ya, bagaimana tanggapannya? Terikut nggak? Kalau baru aksesnya di hari Senin ketika saya sudah tutup. Enggak ya. Nggak terikut ya. Seperti jawabannya Mas Acep kolom chat ya. Jadi nggak terikut. Jadi kalau rekan-rekan mau klaim kehadiran, coba dilihat. Rekan-rekan jadi harus tahu kapan sih rekan-rekan akses LMS gitu ya. Biasanya kan kalau klaim saya mintanya download materi. Kenapa download materi? Karena ketika rekan-rekan screenshot hanya komentar, itu nggak saya nggak bisa melihat ini hadirnya kapan gitu kan? Nggak ada tanggal di situ. Nah, yang saya perlukan adalah ataupun menyimak video, saya juga nggak bisa lihat gitu, nggak bisa memastikan ini hadirnya kapan. Jadi saya minta adalah download materi. Jadi pastikan kalau mau klaim download materi itu sesuai dengan rentang waktu perkuliahan dari Rabu sampai dengan Minggu. Kayak kalau Senin, sorry, bukan Senin apa? Sesi 1 kemarin kan berarti dari tanggal berapa tuh? Sesi 1 kan sudah saya tutup nih. Itu kan dimulai hari Rabu tanggal 15 ya. Tanggal 15 berakhir di tanggal 19. Kemudian saya tutup di hari Senin tanggal 20. Jadi kalau rekan-rekan yang aksesnya di hari Selasa tanggal 21, ya nggak akan terikut. Dan kalau klaim pun ke saya, nggak akan saya akui. Gitu ya. Tapi karena ini masih awal perkuliahan ya, biasanya sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu masih dianggap bebas lah ya. Karena masih ada yang mengisi KRS juga gitu ya. Jadi dibuka terus nih. Jadi sampai sesi 1, 2, 3, bahkan mungkin sampai sesi 4 masih boleh nih. Mau telat karena ada beberapa saya baru masuk Bu gitu kan karena masih tahap sinkronisasi juga ya saya masih sinkronisasi lagi karena masih banyak yang isi KRS jadi masih saya buka. Nah, begitu sesi 4 selesai, sesi 5 sampai terakhir sesi 16 itu akan saya filterisasi. Jadi yang telat-telat mohon maaf tidak akan saya akui kehadirannya. Jadi tetap nih rekan-rekan harus maintain kehadiran ya. Kalau untuk akses perkuliahan kan bisa 24 jam. Jadi gunakan waktunya dari Rabu sampai Minggu. Itu kan 24 jam tuh. Ya adalah akses gitu ya. Buka, beri komentar atau download lah. Sekedar download materi itu penting sekali. Karena buat apa rekan-rekan kuliah tapi materinya aja rekan-rekan nggak download, nggak tahu gitu ya materinya apa. Ya, meskipun jadwalnya memang itu nggak ini ya apa jadwal itu digunakan hanya untuk pelaporan ke PD Dikti. Jadi kalau kuliah, LDP-nya tetap dari hari Rabu sampai Jumat. Ya, kalau Rabu ya, memang setiap dosen pengampu diwajibkan untuk semuanya mengupload materi di hari Rabu mulai dari jam 8. Ya, on time jam 8. Biasanya saya selalu on time jam 8 gitu ya. Ataupun misalkan agak telat gitu ya. Karena kan ada berapa banyak kelas nih. Oke, sebentar. Tips untuk dapat interaksi dan ya, jadi kalau misalkan karena banyak kelas, kadang-kadang saya satu-satu kan uploadnya ya. Karena ada untuk semester ini saya ada dapat 17 kelas, jadi lumayan ya. Saya effort juga tuh untuk dapat mengupload materi tepat waktu. Untuk dapat interaksi dengan feedback 100% bagaimana? Nah, ini kalau dari saya ya sulit ya menjelaskannya. Ini kan LMS-nya mahasiswa ya. Ya berarti semua. Nih, sebentar saya stop share. Mungkin saya kasih tahu dulu nih. Laporan ya. Laporan di LMS dosen tuh seperti ini. Saya buka manajemen investasi 701 nih.
Nah, sama lagi. Hmm, investasi. Ya, oke. Ini mungkin rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi kalau di menu dosen ya, saya nggak tahu menu mahasiswa. Jadi di menu dosen itu ada yang namanya laporan dan SIS gitu ya. Nah, laporan ini digunakan untuk apa? Untuk melihat siapa aja sih yang mengakses LMS gitu ya. Sebentar ya, Ajan. Oh iya, saya lupa ya. Saya belum record ya. Ya udah deh, udah record. Oke, baik rekan-rekan ya. Saya ini dulu ya, jawab dulu ya. Oke, selamat siang Ibu. Izin bertanya, apakah setiap Vkon nanti akan ada rekamannya? Ya, jadi kalau saya lupa mohon diingatkan ya, ini sudah saya record kan ya. Jadi setiap Vkon akan saya record. Nah, di mana nanti ininya rekamannya ya di LMS ini nanti saya posting ya di materi. Nanti tinggal lihat apa namanya rekamannya. Saya posting di LMS ya. Untuk sesi yang sama, misalkan ini sesi 2 berarti postingnya di sesi 2. Jadi tinggal lihat. Oke, baik. Mahasiswa sudah langsung masuk ya datanya ke dosen ketika. Iya, ya. Jadi ini bisa dilihat ya rekan-rekan ya. Contoh ya, sesi 1 nih. Nih yang hadir di 701 ini ya. Manajemen investasi 701. Bisa dilihat sesi 1 saya memberikan apa saja kan kontrak perkuliahan eh, kontrak perkuliahan RPS dan materi 1. Jadi siapa yang sudah melihat? Nah ini mahasiswa atas nama ini Daniel Evans ya. Satu saja. Ini artinya sudah hadir gitu ya. Kemudian ini Mas Jeffries, Mas Mulyadi ini sudah ada semua. Dia sudah hadir artinya. Nah, bagaimana kalau yang nih kosong nih, sesi 1 kosong. Nah, berarti ini dianggap tidak hadir. Tapi karena ini masih tahap sinkronisasi ya, saya nggak tahu Mbak Nayu ini apa sudah disinkron, datanya sudah ada gitu ya. Sehingga saya bisa presensi, tapi nggak tahu. Nanti dilihat lagi.
Biasanya saya sinkronisasi untuk sesi satu biasanya aman semua ya. Untuk mahasiswa saya anggap hadir. Itu. Nah, semua. Di sesi 2 bisa dilihat. Sesi 2 ada Vicon. Kemudian saya memberikan macam-macam ada pengertian video pembelajaran. Nah, ini bisa dilihat siapa yang sudah hadir. Nah, kalau Vicon ini kan biasanya terdetek dan tidak terdetek ya. Kalau Viconnya masuknya dari LMS, biasanya terdetek. Tapi kalau Viconnya masuknya misalkan di share temennya, gitu ya, di grup kelas, nah biasanya tidak terrecord. Nah, ini ada nanti ada semua ya. Ini karena banyak ya. Nah, untuk melihat ini saya tinggal download aja nih file Excel. Nanti semua ada. Pampang gitu ya rekan-rekan ya. Ini sedikit penjelasan terkait presensi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya rekan-rekan, karena ternyata saya lupa ada rapat ya. Ada rapat ini, sebentar. Rapat tugas akhir ya bersama KBTA. Sebentar ya. Sepertinya belum mulai, mungkin kita bisa selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu sesi Vicon kita. Ya. Jadi sampai sini ya penilaian bobotnya tugas UTS UAS dan kehadiran dengan bobot masing-masing ya. Tugas 20%, kemudian UTS 20%, UAS 30% dan kehadiran. Nah, ini yang rekan-rekan perlu maintain ya. Jangan kalau dari saya ya tipsnya jangan dintar-entarin gitu. Ah, masih lama nih baru hari Rabu. Ntar hari Kamis, ah masih lama, ntar aja lah gitu kan. Akhirnya lewat deh semua itu akses perkuliahan. Begitu Senin, ternyata Senin saya tutup. Jadi, karena bisa 24 jam aksesnya ya sudah, akses kan ada kemudahan tuh, akses saja ya, jangan dintar-entar. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita masuk ya rekan-rekan ya. Ya, untuk menonton video harus 100% agar terhitung absensi. Kan ada tulisannya ya, di bawah tuh. Kalau video Kalau di stop gitu, kemudian dihentikan ya nggak terikot gitu ya. Kalau ditonton terus, dipercepat apalagi juga nggak terikot ya. Jadi harus ditonton 100%. Nanti akan ada tulisannya 100%. Oke ya. Nah, kita masuk ke gambaran umum investasi. Ini adalah sesi satu kita. Jadi, apa sih investasi? Investasi ini bisa dikatakan bahwa ter- terjadi suatu kegiatan ya, artinya kegiatan di mana menempatkan dana. Jadi seorang investor atau seorang yang memiliki disebutnya kelebihan dana ya rekan-rekan, karena kalau dananya pas-pasan ya kalau buat investasi gimana gitu rasanya ya. Jadi seorang yang memiliki kelebihan dana yang mana dia menempatkan dana tersebut di salah satu instrumen investasi, entah itu apa, kan tadi ada berbagai macam ya area yang bisa kita gunakan sebagai atau apa instrumen lah bentuknya ya, alat ya, alat investasi atau yang bisa kita gunakan sebagai tempat kita melakukan investasi. Tadi ada karena ini kita fokusnya saham, jadi saham gitu ya. Saham, obligasi, reksadana, kemudian apa? Emas ya. eh Cryptocurrency ya, Bitcoin, Forex. Itu kan banyak. Nah, tapi fokus kita ya saham. Jadi se apa kegiatan ya di mana menempatkan dana, seorang investor menempatkan dana dengan apa harapannya? Harapannya ya dari kita investasi tersebut, kita akan memperoleh dana. Memperoleh keuntungan. Gitu ya. Jadi investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang ataupun keuntungan. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi saham ya, karena fokusnya saham adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang dengan cara menempatkan uang atau dana dalam pembelian efek. Ya, efek ini sekuritas tadi ya.
berupa saham dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan dalam perdagangan saham tersebut. Nah, wadahnya apa gitu ya? Perdagangan saham ini di mana gitu kan? Di bursa efek. Jadi itu adalah definisi dari investasi ya rekan-rekan. Nah, tadi sudah saya sampaikan berbagai macam ya eh, investasi ya. Nah, bagaimana kalau kita sebagai masyarakat boleh nggak ikutan yang namanya investasi? Boleh nggak kita berinvestasi? Boleh ya. Jadi karena kalau kita apa namanya definisikan lain bahwa investasi kan ini salah satu cara ya untuk kita mengembangkan uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan. Jadi kita sebagai masyarakat ataupun individu kita boleh melakukan investasi. Tentunya misalkan kita adalah investasi pemula ya, bagi pemula misalkan, ya janganlah pilih investasi-investasi yang apa seperti cryptocurrency gitu ya kan, Bitcoin jangan dipilih-pilih kayak gitu, forex gitu ya terkait nilai tukar. Karena risikonya ya pasti lebih tinggi. Ya, kalau bagi pemula biasanya kita pilih yang apa? Yang resikonya kecil ya, bisa jadi misalkan reksadana. Nah, reksadana kita sudah apa namanya sudah ada itu ya. Jadi reksadana tuh kita hanya menyimpan ya reksadana, menyimpan uang yang mana nanti dikelola oleh apa? Yang namanya manajer investasi. Ya, jadi seperti itu ya kalau pemula. Atau mungkin bisa jadi emas. Nah, emas lagi mahal nih sekarang ya. Emas boleh gitu ya kita di emas. Tapi kalau yang sudah mungkin rekan-rekan yang sudah advance ya levelnya sudah lebih tinggi, bolehlah kita ke cryptocurrency, Bitcoin ya, ataupun mau properti ya. Properti juga salah satu itu ya area investasi. Ataupun ya tadi trading forex ya, jual beli mata uang asing. Itu khusus-khusus yang advance. Nah, sampai sini ya itu gambaran umum investasi. Nah, tujuannya apa? Ya, secara sederhana, tujuan orang melakukan investasi adalah menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari, kan itu. Nah, kalau dari lebih luasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan. Saat ini ditambah dengan pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang. Itu ya rekan-rekan, seperti deposito ya, kita kan deposito misalkan, sorry ini kita deposito biasanya berapa sih kisarannya? Nanti ada eh, di ini ya apa namanya sudah dihitung gitu ya kalau kita deposito selama 6 bulan misalkan akan mendapatkan berapa persen dari investasi uang yang kita depositokan kan gitu. Jadi kita sudah kebayang nih perolehan pendapatan saat ini ditambah dengan pendapatan di masa yang akan datang dari deposito kita. Itu ya tujuan dari investasi. Lainnya apa? Selain memperoleh apa yang biasa viral apa kata-kata cuan ya. Selain memperoleh cuan, tujuannya adalah ya tadi memperoleh. Bisa nggak sih dikatakan kalau investasi kita mau dari investasi kita akan memiliki penghasilan yang tetap. Bisa jadi kalau yang memang sudah advance ya, yang sudah tahu ya. Dari investasi kita mendapatkan penghasilan yang tetap, tetap gitu ya. Ataupun seperti dari deposito itu menabung gitu ya. Ataupun istilah-istilah lain lah tujuan investasi. Oke, jadi secara lebih luas ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi. Yang pertama mungkin apa namanya? Kalau tujuan investasi itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hmm, bisa jadi ya. Ini beberapa alasan ya mengapa seseorang untuk melakukan kegiatan investasi. Tapi siapa
ada juga yang memang terjerumus gitu, yang memang kurang paham, bukan kehidupan yang lebih baik, tapi malah apa? Jong. Kemudian kalau dari sisi ini apa kebijakan pemerintah ya, yang menyerukan bahwa masyarakat harus meningkatkan kegiatan investasi. Salah satunya adalah mengurangi dampak inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan dirinya dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya peroleh pengaruh inflasi. Kemudian dorongan untuk menghemat pajak. Nah, ini kadang-kadang alasan ini bisa dibuktikan ketika kita melakukan penelitian. Makanya banyak nih rekan-rekan yang sudah tugas akhir ya, yang melakukan tugas akhir, dia ingin membuktikan pengaruh misalkan. Pengaruh kebijakan moneter terhadap harga saham perusahaan A misalkan. Jadi dia kebijakan moneternya misalkan inflasi, kemudian eh, apa suku bunga. Nanti lihat tuh, kalau inflasi pengaruhnya bagaimana terhadap apa harga saham. Kemudian bagaimana pengaruhnya apa namanya tadi nilai tukar ataupun suku bunga gitu terhadap harga saham. Alasan-alasan ini akan mulai terkuak tuh di situ, ya. Jadi beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi. Jadi banyak ya alasan-alasan lain. Tadi memenuhi, tadi kan kalau ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau bisa jadi mendapatkan ya keuntungan dari aset yang diinvestasikan, menjamin masa depan ataupun memenuhi target keuangan. Nah, dari investasi. Ya. Nah, bentuknya ada real asset dan financial asset. Jadi investasi bisa dilakukan di real asset atau financial asset. Kalau real kan berarti berwujud ya. Emas, tadi properti, mungkin karya seni ya. Kayak apa ya? Karya seni apa? Mungkin yang lelang-lelang itu ya. Lelang-lelang barang-barang seni, lukisan gitu ya. Itu kan termasuk ya. Jadi bisa dilelang kembali. Kemudian finansial aset, investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial seperti deposito, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Ini bentuk investasi. Nah, motif investasi, tadi kan kalau sudah alasan, ini motif ya. Jadi secara umum motif investasi didasari untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Dikarenakan adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Nah, dari motif ini bisa diklasifikasikan sikap investor terhadap investasi. Jika termasuk ke dalam pengambil resiko, investor yang sikapnya pengambil resiko, maka dia cenderung apa? Akan memilih investasi yang beresiko. Maka investor yang termasuk pada kelompok risk seeker ini merupakan investor yang berani menanggung resiko dan optimis ya dalam melihat masa depan. Jadi kalau misalkan dihadapkan nih dia nih si investor ini pada dua alternatif investasi dengan pengembalian yang diharapkannya sama. Tentunya misalkan dia lebih cenderung ya yang apa investasi yang mana kalau dua alternatif investasi tapi ha, apa namanya pengembaliannya sama. Ya ada yang beresiko, ada yang tidak beresiko. Nanti dia pilih yang mana. Kemudian kalau penghindar resiko. Kalau penghindar resiko, risk averter kalau dihadapkan di dua alternatif. Misalkan kalau risk taker kan satu ada alternatif beresiko tapi pengembaliannya tinggi. Yang satu resikonya rendah tapi pengembaliannya ya biasa aja. Pasti pilih yang resikonya tinggi karena berharap pengembaliannya lebih tinggi. Tapi kalau risk averter tentu lebih memilih yang resikonya lebih rendah.
ya. Nah, kalau yang risk indifference, bagaimana dia? Mungkin cenderung dia kan risk indifference acuh ya. Dia eh, tidak terlalu peduli terhadap investasi mana yang akan diambilnya. Mungkin lebih ke dalam yang FOMO aja gitu ya, yang ikut-ikutan dalam melakukan pembelian. Kalau kata orang ini nih bagus nih gitu ya, dia nggak terlalu memperhatikan tinggi atau tidak resikonya. Kalau kata temannya ini bagus, pengembaliannya juga tinggi, udah dia ikut-ikut. Karena dia acuh terhadap resiko. Nih ya, untuk sikap investor. Nah, bentuk keuntungan dari kita investasi apa? Ya kalau saham berarti capital gain. Ya, hasil jual beli saham, selisihnya antara nilai jual dengan nilai belinya. Kemudian ada lagi kalau kita apa namanya lebih cenderung ke investasi dalam suatu perusahaan ya, bukan ke jual beli sahamnya. Ya berarti kita sebagai salah satu pemegang saham dari sebuah perusahaan akan diberikan yang namanya dividen, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya atau bisa berupa ya saham gitu, dividen dalam bentuk saham dan lain-lain ya. Ini bentuk keuntungan ya. Kalau kerugiannya ya capital loss, opportunity loss ataupun rugi kalau ternyata perusahaannya dilikuidasi. Nah, untuk lingkungan investasi, sekuritas ya, ini kan instrumennya, surat berharga yang dapat dengan cepat dijadikan uang atau kas. Bahwa sekuritas adalah surat berharga yang dapat dijual dengan cepat karena memiliki sifat liquid. Jadi liquid itu adalah eh, sifat dari surat berharga atau saham ya, karena dia cepat dapat diuangkan, arti cair gitu, dapat cepat dicairkan. Kemudian pasar sekuritas, kemudian perantara keuangan ini semua termasuk ke dalam lingkungan investasi. Untuk sekuritas mungkin rekan-rekan bisa baca ya di sini ya, sekuritas itu kan terdiri atas dua jenis. Jangka pendek, jangka panjang. Kalau yang jangka pendek apa disebut jenisnya? Kalau yang jangka panjang apa rekan-rekan bisa cari tahu ya. Nah, untuk pasar sekuritas di sini ada pasar primer, pasar sekunder, pasar uang, dan pasar modal. Dan satu lagi perantara keuangan, ya. Jadi bisa sebagai eh, institusi ataupun lembaga, ya, perantara keuangan. Di lembaga keuangan adalah organisasi yang menerbitkan klaim finansial terhadap diri mereka sendiri. Artinya menjual aset finansial yang mewakili klaim finansial. Untuk sesi 2 kita masuk ya biar cepat ya rekan-rekan karena sudah di-share ini link Zoom-nya. Oke, pengertian dan instrumen pasar modal. Nah, pasar modal. Apa sih pasar modal? Pasar modal ini jadi apa ya seperti pasar pada umumnya, tapi kan ini khusus di pasar modal gitu ya. Tempat ya, jadi dia tempat bertemunya antara pihak yang memiliki kelebihan investor ya dengan yang membutuhkan dana. Dengan cara apa? Yaitu memperjualbelikan sekuritas. Ya. Jadi ini yang disebut dengan pasar modal. Jadi kalau sebenarnya kalau di dalam keuangan pasar keuangan ya, dalam keuangan secara umum dikenal dengan dua bentuk pasar. Ada pasar modal, ada pasar uang. Ya. Selain itu pasar modal ini juga berfungsi sebagai lembaga perantara ya. Perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Ya. Kalau di Indonesia apa pasar modalnya? Nih, dulu namanya apa ini? Ada dua ya. Dulu tuh sebelum Bursa Efek Indonesia itu ada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian digabung ya. Oke, baik. Oke, siap Mas Agung, boleh silakan. Ya, jadi kalau di Indonesia sebelum jadi Bursa Efek Indonesia itu gabungan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007.
Di sini ada fungsi dan manfaat, ya. Kemudian eh, siapa saja pelaku dari pasar modal. Jadi kan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Nah, siapa saja pelakunya? Nah, emiten. Ini adalah perusahaan ya yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Investor. Jadi emiten ini sebagai yang memerlukan dana ya. Kemudian investor tentunya yang memiliki dana. Badan atau perorangan yang memiliki pemilikan suatu perusahaan go public yang membeli ya. Kemudian tadi ada institusi namanya atau lembaga atau perantara ya. Penunjang atau pendukung bekerja pasar modal sehingga mempermudah ya baik emiten maupun oke ya. Ini banyak ya yang lagi dinas. Oke, silakan. Sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, ini jenis pasar modal ya. Ada pasar perdana. Nah, ini pasar tempat perusahaan pertama kali menjual saham atau obligasi ya kepada masyarakat umum. Namanya pasar perdana. Kemudian nanti ada pasar sekunder, tempat investor saling bertransaksi jual beli apa efek ya atau sekuritas. Nanti ada yang pasar ketiga seharusnya pasar yang memfasilitasi transaksi antara anggota bursa ya. Ini pasar sekunder. Ini tadi harusnya ada pasar ketiga, cuman saya nggak masukkan ya. Nah, instrumennya tadi saham, obligasi ya. Nanti rekan-rekan bisa baca sendiri ya. Ataupun ada instrumen derivatif, warrant, right issue, opsi, future. Nah, ini terakhir mekanisme perdagangan surat berharga. Oke, silakan rekan-rekan. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Apa yang saya sampaikan hari ini bisa difahami nggak rekan-rekan? Kira-kira gimana? Bisa difahami yang saya sampaikan? Oke, banyak yang jawab bisa, bisa ya semuanya ya rekan-rekan ya. Oke, jelas. Baik, kalau begitu untuk sesi Vicon hari ini cukup ya rekan-rekan karena saya ada meeting ya. Mohon maaf. Dan memang sudah jam 3 lewat juga ya. Maaf ini lebih ya, jadi saya menjelaskannya agak lama. Oke, insya Allah nanti setiap sesi Vicon mungkin akan seperti hari ini ya, dua materi gitu ya, biar apa, nggak menghabiskan waktu gitu ya. Jadi mungkin saya akan bagikan lagi, kita akan lakukan lagi Vicon di sesi 4. Jadi kita akan membahas sesi 3 dan sesi. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, terima kasih untuk yang sudah hadir. Izin saya live ya rekan-rekan ya. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama, kasih, terima Bu.